Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Pada video kali ini, saya akan membawakan kisah horor pendakian yang dialami oleh Bang Aldi dari Jakarta ketika naik ke Gunung Salak membawa barang haram, sebut saja minuman keras dan daun surga. Alhasil, setibanya di Kawah Ratu, mereka nggak bisa nerusin perjalanan karena selalu saja balik lagi ke tempat itu. Penasaran dengan kisahnya? Baik, sebelumnya demi menjaga privasi, semua nama yang terdapat dalam cerita ini sudah kami samarkan sesuai dengan permintaan dari narasumber. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat. Kisah ini bermula ketika Aldi bersama 4 orang temannya, sebut saja si A, si B, C, dan D, hendak mengisi liburan mereka setelah menempuh ujian akhir semester tahun 2010 ke Gunung Salak. Singkat cerita, berangkatlah mereka pada malam hari dari Terminal Kampung Rambutan menuju Terminal Laladon Bogor menggunakan angkot. Sekitar jam 2 malam, tibalah mereka di Terminal Laladon Bogor dan lanjut menuju base camp Pasir Rengit. Sekitar jam 4 pagi, mulailah mereka start dari base camp Pasir Rengit menuju Kawah Ratu. Karena merasa sudah pernah naik ke gunung itu, mereka pun langsung naik tanpa simaksi. Nah, di carrier-nya Aldi, selain berbekal logistik, dia juga membawa miras dan daun surga dengan harapan dapat bersenang-senang dan menghangatkan badan ketika di puncak nanti. Lalu, jalanlah mereka berempat menuju Kawah Ratu. Ketika itu, posisi Aldi berada di barisan paling belakang, dan gak terasa cahaya matahari mulai bersinar. Mereka pun jalan sambil menikmati minuman keras sekaligus menghisap daun surga yang mereka bawa tadi. Namun, baru beberapa saat jalan, tiba-tiba teman-temannya Aldi menoleh ke arah Aldi. Di situ mereka kaget melihat sosok bapak-bapak tengah duduk di pinggir trek pendakian sambil nenggak minuman keras. Nah, minuman kerasnya ini persis sama dengan minuman keras yang dibawa Aldi. Lalu Aldi pun ngomong, "Udah jalan terus, ngeliatin apaan sih?" Di situ Aldi pura-pura nggak ngeliat. Padahal dari awal pendakian dia udah ngerasain suasana nggak enak sama sekali, dan dia sudah memperhatikan makhluk itu sejak tadi. Namun ketika itu Aldi dan teman-temannya sama sekali nggak percaya akan mitos dan hal-hal mistis, termasuk yang sering dialami oleh para pendaki ketika di gunung. Lalu mereka pun berpikir, mungkin itu memang warga lokal tengah duduk-duduk sambil nenggak minuman keras. Dan mereka pun mengabaikan sosok itu sambil terus jalan. Dan tibalah mereka di Kawah Ratu. Nggak lama mereka di situ, lanjutlah mereka jalan menuju Kawah Mati. Setelah beberapa saat jalan, salah satu teman mereka ngerasa ada yang aneh di situ. Kok dari tadi kita nggak nyampe-nyampe ya? Kayaknya kita muter-muter di sini aja terus. Lalu Aldi pun ngomong di situ, "Ah, perasaan lu aja kali." Nggak mau ambil pusing, mereka pun lanjut lagi jalan. Dan nggak berapa lama, benar saja mereka sudah 3 kali muter di situ dan balik lagi ke Kawah Ratu itu. Karena suasana sudah mulai gelap, mereka pun sepakat ngediriin tenda dan ngecamp di situ. Nah, ketika malam, hujan pun turun. Mereka pun masuk tenda dan tidur di situ. Ketika keempat temannya lagi tidur, Aldi
kebangun oleh bisikan suara yang memanggil-manggil namanya. Lalu dia pun ngeliatin teman-temannya yang lagi tidur berjejer. Di situ Aldi ngeliat ada satu pasang kaki di barisan paling ujung temannya yang berbeda dari kaki yang lain. Kaki itu kotor seperti habis nginjak lumpur. Padahal Aldi tahu semua teman-temannya nggak ada yang nyeker. Semuanya pakai sepatu. Dan benar saja, setelah dihitung, ternyata di situ ada 6 pasang kaki. Lantas, kaki siapa yang ke-6 itu? Di tengah kebingungan itu, Aldi pun tidur ngebelakangin kaki itu. Nah, di sini teman di sebelahnya Aldi yang tengah berbaring tiba-tiba berbisik ke Aldi, "Jangan dilihatin, biarin aja." Ternyata temannya ini sudah tahu sejak tadi ada sosok lain yang ikut tidur bersama mereka. Nah, di tengah kepanikan itu, Aldi ngedengar ada yang ngebisikin di kupingnya, "Mau ngapain kalian?" Ngedengar suara itu, kagetlah Aldi. Dia pun gemetar di situ, nggak bisa tidur sampai menjelang subuh. Setelah subuh, barulah bisa tidur dan bangun-bangun sekitar jam 2 siang. Setelah bangun tidur, mereka pun masak dan makan di situ. Dan selesai makan, mereka pun beres-beres dan lanjutlah jalan. Setelah beberapa saat jalan, ternyata mereka lagi-lagi balik ke tempat itu sampai sore hari. Akhirnya karena capek, mereka pun mutusin ngediriin tenda di situ lagi. Keesokan harinya, tepat hari ketiga mereka di situ, sekitar jam 2 siang, mereka pun kebangun dari tidurnya. Setelah bangun, mereka pun kembali lanjut jalan melewati Kawah Ratu itu. Baru beberapa saat jalan, mereka dihadang oleh sosok nenek-nenek dengan wajah yang marah dan ngomong di situ, "Mau kemana kalian?" "Mau pulang, Nek." "Pulang kemana?" "Ke rumah, Nek." "Gak bisa." Di situ mereka hanya terdiam, gemetar, dan pasrah campur aduk. Dan di tengah ketakutan itu, sosok nenek-nenek itu pun hilang seketika. Dan setelah itu, mereka pun lanjut jalan meninggalkan Kawah Ratu. Dan gak kerasa, waktu kembali menjelang malam. Dan malam ini, tepat malam keempat, mereka terperangkap di tempat itu. Karena logistik udah habis, air minum habis, pakaian basah semua, sampai salah satu teman mereka mulai mengalami hipotermi. Bibirnya pucat, menggigil, sampai dipanggil pun enggak nyaut-nyaut. Akhirnya, buat ngangetin badan, mereka pun saling berangkulan satu sama lain. Nah, di tengah kegelapan dan situasi yang mencekam itu, semua sosok-sosok mulai dari kuntilanak sampai suara-suara aneh, ketawa, nangis, teriak, hadir semua di situ. Dan mereka pun nggak bisa berbuat apa-apa, hanya diam dan pasrah. Di tengah situasi yang begitu sulit, mulailah Aldi sadar apa yang sudah ia lakukan sejak awal pendakian tadi. Mereka semua nggak pamit ke orang tuanya. Mereka naik secara ilegal, bahkan membawa barang-barang haram selama pendakian. Dan di situ mereka semua sama sekali nggak pernah sholat. Akhirnya Aldi benar-benar menyesal, dan dalam hatinya dia berjanji kalau nanti bisa pulang dari gunung itu, dia bakal nyantri dan memperdalam ilmu agama biar bisa ngebahagiain kedua orang tuanya. Dan dalam keadaan pasrah itu, dia pun sholat dengan kondisi pakaian apa adanya dan wudhu dengan sisa tampungan air hujan yang ada. Nah, ketika mulai sholat hendak takbir, tiba-tiba dari arah belakang
ada yang ngedorong tubuhnya Aldi dengan sekuat-kuatnya. Di situ dia jatuh tersungkur seketika dan salah satu kakinya terbentur batu hingga berdarah. Dia pun terpaksa membersihkan dan mengikat luka di kakinya itu dengan kain dari pakaian yang sudah basah. Setelah selesai sholat, Aldi pun beristighfar, pasrah, dan gak lupa mendoakan semua teman-temannya agar dapat keluar dari tempat itu dengan selamat. Nah, pada malam harinya mereka gak bisa tidur sama sekali. Hingga menjelang subuh, tiba-tiba dari depan tenda mereka muncul sosok nenek-nenek yang menghadang mereka kemarin. Sambil marah, nenek itu pun ngomong, Pulang kamu sekarang. Kalau nggak pulang, saya matiin kamu di sini. Dan jangan pernah kembali lagi. Setelah ngomong gitu, Aldi dan teman-temannya pun beres-beres dan langsung jalan meninggalkan tempat itu. Sekitar 15 menit perjalanan, entah gimana ceritanya, muncul-muncul mereka sudah berada di sekitaran Curug Seribu. Lalu mereka pun lanjut jalan dan tibalah di base camp. Dan mereka pun lanjut jalan pulang. Setelah beberapa minggu, mereka pun ngumpul-ngumpul lagi buat cerita-cerita pengalaman mereka kemarin. Tapi di situ mereka hanya berempat, karena salah satu teman mereka ada yang sakit semenjak turun dari gunung itu. Dan 3 bulan setelah itu dikabarkan teman mereka yang sakit ini meninggal dunia. Mendengar berita itu, Aldi pun ingat akan nazar yang pernah ia ucapkan ketika di gunung kemarin. Lalu, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Aldi pun minta diantar oleh saudaranya untuk nyantri di salah satu pesantren milik saudaranya itu. Kalian tahu di mana letak pesantrennya itu? Pesantrennya itu berada persis di kaki Gunung Salak. Nah, selama Aldi nyantri di pondok pesantren itu, sosok nenek-nenek itu masih suka hadir di sekitaran pesantrennya Aldi. Tetapi dia nggak berani masuk. Aldi pun cerita ke kiainya tentang masalah yang ia alami. Lalu kiainya Aldi pun nyaranin agar Aldi memperbanyak istighfar dan doa-doa yang diajarkan kepada Aldi. Hingga lambat laun, sosok nenek itu nggak pernah muncul lagi. Oke teman-teman, itu tadi kisah pengalaman Aldi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan sisi positif dari kisah ini. Kalau kalian suka dengan kisah Aldi ini, silahkan tekan tombol like. Atau jika kalian memiliki pengalaman yang sama dengan Aldi ini, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa ikuti juga kisah-kisah menarik pendakian lainnya di video berikutnya. Saya tunggu kalian di sana. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.